Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru TU yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anak panitia Ikrema Masjid Al-Iman yang Ibu banggakan, Ibu sayangi, juga anak-anakku sekalian, baik yang ada di masjid, di belakang masjid, di ruangan belakang yang ruang perempuan, juga yang masih di kelas, silakan masuk yang Ibu cintai. Ya. Alhamdulillah hari ini kita puasa udah hari keberapa? Kalau yang hari Sabtu berarti hari ke-11 ya. Kalau yang hari Minggu berarti hari yang ke-10 ya. Gimana? Lancar puasanya? Alhamdulillah. Kalau perempuan ada yang bocor karena haid. Kalau yang laki-laki semua puasanya bagaimana? Aman. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan puasa kita Allah terima ya. Dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita buat bekal kelak yaumul akhir. Karena apa? Nanti mah apapun alasannya kita itu butuh apa? Butuh kebaikan-kebaikan. Salah satunya kebaikan melaksanakan ibadah puasa. Apalagi ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Allah yang memintanya, bukan kita ya. Makanya ganjarannya juga berlipat-lipat. Ya. Nih, anak-anakku sekalian, sudah siap ya. Kurang sharing dengan Ibu ya. Insya Allah hari ini Ibu akan menyampaikan tentang akhlak ya. Kalian tahu apa arti akhlak? Ada yang tahu apa arti akhlak? Sering kan kalian dengar akhlak masih benar kan gitu. Akhlaknya yang benar, sering kan dengar. Jadi yang disebut akhlak itu apa? Tingkah laku ya baik ya. Jadi akhlak itu adalah tingkah laku, perilaku kita yang secara spontan kita lakukan. Itulah yang disebut akhlak ya. Jadi ada yang disebut akhlak, ada juga yang disebut ilmu akhlak ya. Kalau yang disebut ilmu akhlak apa? Ilmu ya, bagus, pintar. Ilmu boleh yang jelas tingkah laku yang baik ya, menurut ajaran Allah ya. Jadi tingkah laku yang baik itu bisa juga menurut kita baik. Misalkan mengeluarkan kalimat-kalimat kebun binatang bisa disebut baik ya kan. Tapi ilmu akhlak itu mempelajari tingkah laku yang baik menurut ajaran Islam. Begitu. Paham? Baik, ini sebetulnya contoh akhlak kita itu kita semua udah tahu. Siapa contoh akhlak kita yang baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang kita tahu ya, dalam sejarahnya Rasulullah itu jangankan sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Rasul itu sudah dikasih gelar apa? Al-Amin. Artinya apa Al-Amin? Dapat dipercaya ya. Begitu. Itu hebatnya seorang nabi dan rasul kita ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita setiap detik, setiap saat kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa?
supaya kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah ini ayat ini surah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini udah familiar mungkin dengan kalian ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, ini Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Di belakang yang perempuan ramai ya. Suaranya nyampe nggak ke yang belakang walaupun tidak kelihatan? Kita jauh di mata tapi dekat di hati ya. Dekat di kolbu ya. Ini yang perempuan ya, kedengaran ya. Ibu sedang watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Nah, jadi di sini di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 itu ya di dalam firman Allah sesungguhnya terdapat dalam buku Rasulullah SAW itu adalah teladan yang baik ya. Paham? Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran ya. Paham? Karena apa? Salah satu ayat yang barusan ibu bacakan itu ada di dalam Al-Quran dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlaknya Rasulullah. Bahkan Rasulullah ya, ketika Rasulullah jadi akhlak itu terbagi menjadi tadi didengarin menjadi berapa kata? Terbagi menjadi dua. Satu akhlak ya, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang kedua makudah baik ya. Madhumah, yaitu akhlak yang tidak baik ya. Nah, akhlak yang tidak terpuji. Kalian nggak perlu ibu bahas tentang akhlak tidak terpuji. Pasti kalian paham mana untuk terpuji, mana yang tidak terpuji. Baik, yang akan ibu bahas ini sedikit aja karena waktunya ibu hanya 5 menit ya. Kepada siapa kita harus berakhlak ya? Kepada yang pertama kita harus berakhlak kepada Sang Pencipta kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana? Salah satunya ini kalian udah datang ke masjid ya, kalian berkhidmat, mau apa, mencari ilmu ya, itu sudah bukti kalian itu sudah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Suruhan mencari ilmu itu suruhan Allah. Bahkan untuk orang yang mencari ilmu ya, ikan-ikan yang di laut aja mendoakan. Ini jangan salah loh. Ini di sini ya, kalau kita ngelihat tembus sampai arasnya Allah, para malaikat itu berjubel. Untuk apa? Mengaminkan doa-doa kita yang mencari ilmu ya. Makanya dari itu tolong mencari ilmunya yang serius ya. Tadi kata Bapak pengawas sudah alhamdulillah kalian itu adalah pilihan-pilihan Allah yang sudah hadir. Karena apa? Banyak juga teman kalian yang wallahu alam alasannya ada yang sakit, ada yang izin, ada yang ada alasannya wallahu alam bisawab. Tapi insya Allah kalau kalian berakhlak mulia terhadap Allah, yakin segala rintangan tidak akan apa? Segala rintangan insya Allah pasti akan lurus dari rintangan-rintangan yang lain. Tetap kalian ada di jalan Shiratal Mustaqim ya. Apalagi akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah apalagi? Beribadah itu jangan salah loh ya. Beribadah itu ya, dari tadi kalian pergi dari rumah membaca doa ya, doa pergi keluar rumah, lalu naik kendaraan sampai di sini semua yang kita lewati mendoakan kita. Jegel tiba-tiba kamu tabrakan meninggal semua Fatimah. Karena apa? Karena di tubuh kita sudah mengalir doa, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ya? Begitu. Terus apa lagi? Ya, selain kita harus bersyukur, kita juga harus apa?
Itu sebagai bukti apa? Selain kita beribadah, kita juga harus bersyukur kepada Allah. Syukurnya apa? Syukur dikasih kesehatan ya. Alhamdulillah. Pernah menyangka enggak? 2 tahun kita gak bertemu seperti begini. Alhamdulillah, semua atas kehendak Allah ya. Nah ini yang harus kita syukuri ya. Itu sebagai bukti kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, paham? Ya. Terus apa lagi? Kita harus ikhlas ya. Karena apa? Nih, kalau yang datangnya ikhlas dari rumah lillahi ta'ala dengan doa ya, dibumbui dengan doa-doa, kicep kamu jadi ibadah, mendengarkan kamu jadi ibadah, semua jadi ibadah. Dan jangan salah, bulan suci Ramadan itu Allah lipat gandakan dari bulan-bulan bukan bulan suci Ramadan ya. Kalau ganjaran 1 Allah lipatkan menjadi 10 dilipat gandakan juga menjadi 100. Contoh ya, kalian yang ikut tahfiz Quran dan mungkin di sini ada yang sudah hatam Al-Qurannya, itu masya Allah ya kan. 1 huruf itu di bulan selain bulan Ramadan berapa ganjarannya? Berapa ganjarannya membaca Al-Quran 1 huruf? 1 huruf 10 kebaikan, masya Allah ya. Jadi 1 huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Tapi kalau di bulan suci Ramadan ya, itu 10 kali 10. 1 huruf kamu membaca Al-Quran ganjarannya berapa? 100, masya Allah. Bener gak? Kita ini sedang apa? Namun buah mah kita ini sedang metik buah-buahnya. Kalau kita apa? Mau ikhlas, ridho lillahi ta'ala, kita menjalankan semua perintah Allah ya. Begitu. Nah yang kedua apa? Allah kita kepada siapa? Kepada orang lain ya. Dan yang ketiga Allah kita kepada siapa? Kepada diri sendiri ya. Paham? Jadi ya, akhlak terpuji itu ya ada berapa? 3. 1 akhlak kita kepada Allah, yang kedua akhlak kita kepada orang lain, yang ketiga akhlak kita kepada sendiri. Sebenarnya ini masih panjang yang ingin Ibu bahas karena waktu, yang mudah-mudahan kalian bisa mencari lagi referensi baik dari YouTube, baik dari internet atau dari aplikasi-aplikasi yang lain. Insya Allah kalian anak-anak yang soleh, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang insya Allah semua udah bukan hafalan, tuh baca Al-Qurannya sudah sampai juz keberapa? Kamu silakan, misalkan, saya baru juz 3, saya baru juz 5, itu klik di internet 1 juz berapa huruf? Kalau mau hitungan ya dengan Allah, 2 juz berapa huruf? Juz ketiga berapa huruf? Kalikan 100. Berarti nih ingat dosa-dosa kita sudah berguguran. Ini berapa gugur ya? Nah bahkan dalam hadis Rasulullah itu dari puasa 1 ke puasa selanjutnya ganjarannya itu apa? Surga. Paham? Kalau dilakukannya dengan ikhlas ya. Belum lagi kalian itu melakukan nih pembawa acara udah ketek terus ya. Jadi belum lagi kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ini hanya kita hitungan dari baca Al-Quran saja. Makanya dari itu tolong yang sampai hari ini nih membaca Al-Qurannya baru setengah juz belum atau baru 1 juz, tolong. Bahkan Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i, kalian pernah dengar Imam Syafi'i kan ceritanya ya. Nah sampai 1 kali Ramadan itu berapa juz hatamnya? 60 juz, masya Allah. Wah itu mah tingkatan imannya, wallahu a'lam bishawab. Surga itu mah ya. Jadi benar-benar berguguran dosa-dosanya setiap bulan suci Ramadan. Wah itu mah akhirnya 30 juz dikalikan aja, 30 juz itu berapa huruf? Kalikan 100, masya Allah. Surga kan? Surga bukan? Surga. Nah makanya dari itu tolong ya, bulan suci Ramadan itu waktunya kita panen apa? Panen ganjaran untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa
Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita senantiasa di bulan suci Ramadan diberi kesehatan, dan mudah-mudahan juga kita istiqomah ya membaca Al-Quran. Syukur-syukur menghafal Al-Quran, karena menghafal dan membaca Al-Quran akan berguguran dosa-dosa kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mohon maaf ya karena waktunya udah habis ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.